Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbil ali. Wallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abala bin dahrat tahirin. Yang kami cintai, kami muliakan, kawan-kawan sebangsa, setanah air, seiman dan seakidah, khususnya dari Majelis Bait Al-Muhammadi yang malam ini telah ikut bersama kami kajian melalui Google Meet. Masya Allah, tabarakallah ya. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Suara saya jelas ya ini ya, nggak ada gitu. Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali di list kuliah ini walaupun bersifat online ya. Kita akan kaji dulu dengan bertemakan apa temanya, yaitu manfaat puasa setelah bulan Ramadan ya. Nah, jadi nanti tentunya akan ada tanya jawab, tapi tanya jawabnya di sesi akhir tentunya ya. Nah, kita nggak usah lama-lama, insya Allah dalam waktu 1 kali 60 menit kita akan selesai ya dari luar ya. Nah, tapi bismillah, mudah-mudahan walaupun sedikit tetapi bisa bermanfaat buat semuanya, khususnya buat saya pribadi. Kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada ya, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Sedih sekali ya kalau kita itu telah meninggalkan bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa daripada bulan Ramadan tersebut, kecuali hanya sekedar lebaran saja begitu Ramadan berlalu ya. Banyak di antara saudara-saudara kita atau bahkan mungkin di kita sendiri ya, di kita sendiri begitu Ramadan berlalu maka berlalu pula lah amal ibadahnya, hilanglah tarawihnya, bahkan sampai ada yang hilang isyaknya, naudzubillah ya. Bukan sholat malamnya lagi yang hilang, tarawih isyaknya hilang, Qurannya hilang. Nah, kita tentu nggak mau hal ini terjadi pada diri kita ya. Berarti di antara tanda-tanda Ramadan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak adanya perubahan pada diri kita setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita. Nah, ini yang harus kita takutkan, ini yang harus kita khawatirkan. Jadi tidak ada perubahan sekolah ya, sekolah anggaplah dia kelas berapa ya, misalkan kelas 2 SMP kan. Lalu nanti untuk naik ke kelas 3 dia ujian. Tapi dia ujiannya hanya sekedar formalitas saja. Hanya sekedar hadir, absen, ngerjakan soal, pulang. Dia naik. Dia naik kelas 3 gitu. Tapi karena dia tidak belajar sungguh-sungguh di kelas 2-nya, berarti dia di kelas 3 hanya sekedar formalitas doang. Hanya sekedar kelas, ilmunya nggak ada ya. Nah, banyak itu kan begitu naik ya sekedar naik doang, tapi ilmu yang dipelajari nggak ada gitu. Artinya begitu ditanya lagi tentang ilmu yang dipelajari di kelas 2 dia lupa semua, dia nggak tahu semua. Nah, inilah orang yang merugi namanya. Ini namanya orang yang merugi. Kenapa? Karena Ramadan berlalu dia nggak mendapatkan apa-apa daripada bulan Ramadan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dia hanya sekedar lebaran, sekedar pakai baju baru, sekedar raya-raya ya, tapi dia nggak ada peningkatan dalam ibadahnya. Sungguh orang seperti ini di samping dia adalah orang yang merugi, dia juga menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, tentu sudah banyak riwayat-riwayat yang beredar di antaranya kamin shaim laisa min syai'in rajun atas kan. Lalu banyak riwayat-riwayat yang lain ya. Saya tentunya tidak perlu berpanjang lebar lah tentang dalil gitu kan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah menjanjikan kepada hambanya, siapa yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, maka akan diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam ayat yang terkenal,
yang selalu disampaikan oleh para mubaligh, para dai. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada kita bahwasanya kalau kita berpuasa endingnya nanti akan la'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita berpuasa dengan baik, jadinya apa nanti? Jadinya orang yang bertakwa. Lalu apa yang apa keuntungan menjadi orang yang bertakwa? Ya, untuk apa kita jadi orang bertakwa? Jadi kalau kita puasa, nanti wisuda. Wisudanya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kita mendapatkan gelar. Gelarnya itu gelar menjadi orang yang bertakwa. Bukan SPD SH ya, atau SE bukan. Itu gelar dunia, gelar S1. Ini gelar akhirat. Al-Muttaqin, orang yang bertakwa. Gelar yang didamba-dambakan. Gelar yang sangat diinginkan oleh orang soleh. Gelar yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu al-muttaqin itu. Jadi ini gelar bukan sembarangan gelar, tapi ini adalah gelar yang didambakan oleh para salafun soleh gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Banyak. Satu, di antara keuntungan menjadi orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala ini saya rasa kayaknya sudah pernah saya sampaikan tapi saya sebutkan sedikit agar menjadi kesempurnaan majelis kita gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keuntungan menjadi orang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Sebuah rumus yang mana tidak ada yang mengetahui rumusnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu Alkitab, itu kitab suci, itu Al-Qur'an, ya. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi ingat, hudal lil muttaqin, Al-Qur'an ini hanya bisa memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Hanya orang yang bertakwa sajalah yang bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalam Al-Qur'an, yang bisa mengambil intisari yang tersimpan dalam Al-Qur'an, yang bisa mengambil pelajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita, ada yang bertanya kepada saya, Habib, kenapa sih kita kalau di bulan Ramadan rajin baca Quran? Begitu Ramadan berlalu, maka hilang pula lah Al-Quran itu. Ya kan? Semangat untuk menghatamkan Quran pun hilang, sirna. Begitu berlalunya Ramadan, berlalu pula semangat tersebut. Kenapa? Ya karena kita nggak menjadi orang yang bertakwa. Itu aja sih. Berarti puasa kita ada yang salah. Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir gitu kan. Ada yang salah sehingga kita tidak diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa, dan hanya orang yang bertakwa sajalah yang tidak pernah bosan daripada membaca Al-Qur'an. Al-mu'min la yashba' minal Qur'an. Orang mukmin di sini tentunya adalah orang yang bertakwa. Itu la yashba' minal Qur'an, tidak pernah bosan, tidak pernah kenyang daripada membaca Al-Qur'an. Orang mukmin itu selalu ya mereka tuh membaca Quran, ya begitu selesai ngulang lagi, begitu selesai baca lagi, begitu selesai ulang lagi dari awal. Itu orang muslim, orang mukmin seperti itu, ya kan? Beda sama orang munafik, orang yang enggak bertakwa, dia bosan. Baca Fatihah aja bosan gitu. Nah, tinggal kita tanyakan dalam hati kita, ada kerinduan enggak membaca Quran? Ada apa namanya? Ada rasa bosan nggak atau ada rasa enggan nggak dalam diri kita itu untuk membaca Al-Quran? Kalau ada, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ini nggak diwisuda oleh Allah. Jangan-jangan Ramadan kita itu sia-sia kemarin. Jangan-jangan kita nggak mendapatkan apa-apa dari ibadah Ramadan kita. Nah, seperti itu ya, sahabat sekalian ya. Jadi orang-orang bertakwa itu dia akan mudah dalam mempelajari Al-Quran ya. Mengambil hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga sering kita mendengarkan cerita bagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau itu kalau membaca Quran itu sampai gemetar tangannya. Sampai gemetar. Ya kan? Sampai gemetar, sampai apa namanya?
sampai apa kayak orang gimana ya? Diriwayatkan itu seperti orang yang jantungnya itu seperti jatuh dari ketinggian. Itu gimana itu? Ya kan? Gimana perasaannya itu? Jadi jatuh dari ketinggian gitu kan? Nah, itu seperti itu orang bertakwa dulu dalam membaca Quran itu seperti itu. Lah kita jangankan perasaan seperti ini. Perasaan rindu membaca Quran aja nggak ada. Rindu doang nggak ada. Apalagi sampai nangis, sampai gemeteran ya, sampai apa namanya, sampai ya sampai apalah gitu kan dalam hati kita kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan kepadanya nama Allah, maka akan bergetar hatinya, akan bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka zadatuhum imana, akan bertambah pula keimanannya. Jadi ya orang-orang bertakwa itu apabila dibacakan Al-Quran kepadanya itu seperti dia ngecas imannya, dia seperti sedang mengecas hatinya, dia seperti sedang ngecas apa namanya jiwanya. HP, tadi saya ada tablet, HP ini kan nggak selamanya 100% baterai kan, pasti akan habis ya? Akan habis apa namanya baterainya. Kalau dia baterainya itu di bawah 20%, maka nanti dia akan gelap, layarnya akan gelap. Dan nanti kalau makin bawah, kita makin nggak bisa apa sembarangan untuk membuka aplikasi. Kenapa? Baterainya nanti habis gitu ya. Ada itu apa namanya mode apa daya rendah dan sebagainya. Tapi begitu kita cas, maka nanti layarnya akan terang lagi, kita mutar musik juga akan kenceng lagi gitu. Apalagi 100%, oh dibawa kemana-mana aman. Nah sama, manusia itu iman bisa naik, bisa turun. Dan lebih sering turunnya. Nah, bagaimana cara ngecas iman yang sedang turun? Salah satunya itu dengan membaca Al-Quran. Orang baca Al-Quran itu seperti sedang ngecas imannya. Dari 10% atau 20% menjadi sampai kepada 100%. Nah, cuman ini hanya berlaku bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa nggak bisa. Bahkan banyak di apa namanya? Di dalam riwayat itu disebutkan di akhir zaman tuh banyak orang yang baca Quran tuh yang la yablughu taraqiyahum, yang tidak melewati kerongkongannya. Jangankan masuk ke hati, melewati kerongkongan aja apa namanya nggak ada gitu. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena dia membacanya bukan karena atas dasar takwa. Dia membacanya karena atas dasar lain, mungkin karena paksaan atau apa. Ya, intinya dia nggak menjadi orang bertakwa. Jadi kunci untuk bisa mengambil hikmah yang terkandung dalam Al-Quran adalah dengan kita menjadi orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi orang bertakwa adalah dengan kita berpuasa sungguh-sungguh. Orang yang pada jadi orang yang bertakwa. Itu keuntungan yang pertama, motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Allah akan berikan dia solusi di setiap kesulitan yang dia hadapi. Makhraj. Ingat, para sahabatku sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian, manusia itu akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum, dan sungguh akan kami uji kalian. Akan kami coba kalian. Lihat di ayat ini, Allah pakai lam. Lam itu lam taukid. Lalu ada nun taukidnya yang sakilah. Ini yang apa namanya? Yang ngerti bahasa Arab paham ini. Jadi Allah itu menguatkan pakai dua kalimat. Artinya betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul akan Allah uji, dan sungguh akan kami uji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu daripada rasa takut, minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, takut apa? Takut lapar. Ya kan? Kenapa kita bekerja? Karena takut kelaparan. Kenapa kita ada was-was? Karena takut besok mau makan apa. Kenapa kita selalu membuka isi dompet terus? Kita membuka isi rekening terus karena takut besok nanti tidak ada duit, takut nggak bisa makan ya. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Takut apa lagi? Takut kekurangan harta.
wal anfus, takut kekurangan jiwa, takut sakit, takut nggak ada duit buat berobat, takut nanti masuk rumah sakit, ya, takut nanti disuntik, takut nanti diamputasi, takut nanti meninggal, ya kan? Wasamarat, takut kehilangan kekurangan buah-buahan, takut kekurangan sandang pangan. Itu aja kan yang paling umum yang ditakuti oleh manusia itu, yaitu takut besok makan apa, takut nanti hartanya hilang, takut nanti besok sakit, atau takut berobat karena nggak ada uang. Itu aja kan. Padahal sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ujian kita tuh muternya situ-situ doang. Ya adalah kasus-kasus lain seperti takut jodohnya nggak datang, ya, atau takut dimusuhi gitu, adalah. Tapi itu jarang, itu sekian persen doang. Secara umum ya secara umum yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi itu yang saya sampaikan itu. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayatnya apa? Wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa yang bersabar yang masuk ke dalam ayat ini? Yaitu orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kabar gembira dari ujian yang akan Allah berikan kepadanya. Maksudnya apa? Ujiannya nggak bakalan lama. Cepat dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbedaan orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, ujian itu sama. Cuman beda masanya aja, ya. Kita ini kepala sama berambut, tapi ujiannya itu ya tetap juga sama. Paling bedanya ya, mungkin saat ini saya diuji tentang rezeki, Anda kesehatan, sakit. Tapi nanti besok mungkin saya yang sakit, rezeki saya cukup, Anda yang sehat tapi rezekinya mampet, atau mungkin dua-duanya. Lagi sakit plus tidak ada rezeki. Jadi ujian itu sebenarnya muter-muter gitu doang, ya. Coba kita lihat ujian ini. Kalau nggak ada rezeki, ya kan, sumpah pelajaran bagi pelajar, ya kan, bayar hutang, hutang sebenarnya larinya ke rezeki. Kesehatan, gitu doang kan. Paling beda di kasus doang, bedanya di contohnya doang gitu. Tapi pada intinya sama. Nah, cuma perbedaan antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa, begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Orang yang bertakwa itu pagi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siang dia langsung mendapatkan pertolongan dari Allah. Pagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siang langsung mendapatkan jalan keluarnya. Pagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siang langsung keluar dari rumah dalam keadaan senyum, senang, bahagia. Begitu cepatnya orang yang bertakwa itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Janji Allah bagi orang yang bertakwa. Makanya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kepengen, ya, ujian itu nggak bisa. Kita nggak bakalan bisa lepas daripada yang namanya ujian. Pasti kita tuh akan mendapatkan ujian. Saya punya guru Abu Yalhabi Hasan Muhammad Baharun, rahimahullah ta'ala rahmatullah berar, beliau berkata apa? Manusia itu nggak bisa lepas dari 3. Pertama, nggak bisa lepas dari yang namanya kematian. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyaidah. Kedua, manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya omongan orang, itu nggak bisa. Pasti akan selalu ada yang membicarakan kita. Akan selalu ada yang senang sama kita dan benci sama kita. Akan selalu ada orang yang cinta sama kita dan ada orang yang tidak suka sama kita. Itu selalu ada. Dan yang ketiga, manusia nggak bisa lepas dari yang namanya ujian. Pasti. Ujian itu selalu ada. Pasti. Setiap hari akan ada ujian yang menimpa kita. Ujian yang mendatangi kita. Perbedaannya, orang bertakwa. Jika Anda menjadi orang bertakwa, maka tadi itu cepat dia mendapatkan pertolongan, disempitkan rezekinya cuma bentar doang, 2-3 jam, habis itu langsung dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, untuk masalah jodoh, ya kan? Oh, banyak yang bertanya itu, Bib, ada keamanan mempermudah jodoh, Bib. Gampang nih kan. Jadilah orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ujian juga itu. Jodoh belum datang-datang, rezekinya seret, ya kan? Rezekinya mampet. Itu kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk melepas daripada ujian tersebut adalah dengan kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satu cara untuk menjadi orang yang bertakwa adalah dengan kita menjalankan ibadah puasa kemarin. Nah, itu diantara keuntungan menjadi orang yang bertakwa. Ini baru di dunia ini. Lalu keuntungan berikutnya apa? Kelanjutan ayatnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya apa, hadirin hadirat sekalian, sahabat-sahabatku yang kami cintai, orang yang bertakwa itu rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya akan dimurahkan oleh Allah. Sebenarnya ini nyambung sih dengan yang sebelumnya. Kenapa sih rezeki kita ini mampet? Kenapa sih rezeki kita ini seret, ya kan?
Utang nggak kelunas-lunas, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, ya, usaha nggak berkembang-berkembang, stuck di situ-situ aja, terus banyak faktor. Yang mungkin salah satunya adalah kita belum menjadi orang yang bertakwa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, "Innal arda yarithuha ibadiyas salihun." Sesungguhnya bumi ini hanya kami wariskan, hanya diberikan bagi hamba-hamba kami yang soleh saja. Soleh itu yang bertakwa. Allah memang mewariskan muka bumi ini untuk orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang bertakwa, dia akan gampang berjalan di atas muka bumi ini. Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, keindahan itu tidak terletak pada harta kita, tidak. Tidak terletak pada berapa banyak uang di ATM kita, tidak. Ya. Saya punya guru cerita, Habib Segaf Baharun, itu cerita beliau bercerita, beliau pernah bertemu dengan seorang pejabat. Itu ranjangnya itu terbuat dari emas, bayangkan. Emas asli, sulaman emas. Itu beliau beli ke ranjang itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu kalau nggak salah saya dengar itu seharga 850 juta. Bayangkan ranjangnya itu. Seharga 850 juta. Itu tahun 2000 loh, 2000 loh. 2000 itu saya jajan 500 rupiah. 300 nasi kuning, 100-nya es, ya kan? 100-nya jajanan yang lain dah itu. Itu tahun 2000. Ranjangnya, nggak tahu sekarang pasti miliaran lah. Terus pokoknya Allah dia ngomong sama guru saya, ya Allah ini ranjang mewah dari emas dan sebagainya kan. Jujur ya, mungkin banyak orang mengatakan kayaknya bagus, ya, tidurnya bakalan nyenyak, ya indah karena mahal mewah, tapi enggak, demi Allah. Saya kalau tidur di atas kasur ini harus minum obat tidur dulu. Itu bayangkan. Harus minum obat tidur, ya Allah. Saya ya sama istri kadang itu tidur pakai kasur yang tipisnya cuma 3 jari gini tebal. Bisa nyenyak itu kan. Berapa paling 200.000 di pasar ya kan. Enak aja ngantuk tinggal tidur, hanya apa namanya kipas ya kan. Tapi ada orang yang mungkin secara kasat mata enak itu hidupnya. Ranjangnya dari emas, AC-nya dingin ya. Terus apa namanya spraynya dari sutra. Spray itu dari sutra saking lembutnya itu. Tapi nggak bisa tidur. Tidurnya itu harus pakai minum obat tidur. Saya pernah ketemu dengan Pak Haji. Masya Allah. Kaya raya. Mobilnya banyak. Tapi itu selalu harus konsultasi ke psikiater. Kenapa? Stres. Stres. Ada. Dan datang kepada kita. Dia udah ke sana kemari kan psikiater, ke psikolog, habis puluhan juta setiap minggu itu konsultasi. Tapi nggak mendapatkan apa namanya ketenangan, tidurnya tidak nyenyak, selalu tergantung dengan obat-obatan penenang hati. Padahal kaya raya. Mau apapun tinggal gesek. Harusnya secara kasat mata, wah enak ini Pak Haji ini. Duitnya banyak, ya, mobilnya belasan, mobilnya banyak, kasurnya mahal, AC-nya dingin, rumahnya pakai lift, nggak perlu pusing, dia listriknya 50 juta itu receh bagi dia. Tapi untuk tidur harus pakai obat tidur. Dia kalau keluar rumah was-was, ada rasa takut di dalam hatinya. Padahal apa yang mau ditakutkan? Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, ya kan? Makanya Allah berkali-kali mengulang ayat dalam Al-Quran apa bunyinya? Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, ya kan? Kenapa kamu tidak melihat, tidak mengambil ibroh, ya, tidak memahami gitu kan? Nah, kita ambil ibroh dari pelajaran ini, ternyata memang betul nggak ada harta itu akan terasa mati gitu loh. Tapi ketahui ketenangan bukan semuanya ada pada harta. Tapi ketenangan itu ada pada mana? Ada harta, tapi harta yang barokah. Nah, itu barokah itu. Jadi jangan diremehkan, ya. Bahkan ada kajian memang benar harta yang nggak barokah itu nggak membuat seseorang itu bahagia, enggak. Dia akan selalu merasa kurang. Dia akan selalu merasa tidak cukup. Dia akan selalu merasa tidak tenang. Dia akan selalu merasa Afwan, Bib, rakus. suaranya Ya. terputus. Oh, putus. Cek. Kedengaran ini? Ini kedengaran nggak? Kedengaran. Iya, sebentar. Kedengaran ya? Baik. Nah, itu yang terjadi di sekeliling. Ini kisah nyata.
Saya bukan berdongeng, saya bukan mengada-ngada. Ada kasusnya, ada orangnya, di sekeliling kita ada. Ambil pelajaran bahwasanya harta bukan patokan segala-galanya. Bukan, tidak. Tetapi memang betul kita hidup butuh harta. Tapi ingat, bukan harta tok, harta doang enggak, tapi harta yang penuh barokah. Harta yang penuh barokah itu harta yang bagaimana? Intinya adalah harta yang menyelamatkan kamu di akhirat, bukan harta yang akan memberatkanmu di akhirat. Ingat, harta itu harta itu ya bisa menyelamatkan kita di akhirat, bisa juga kebalikannya akan menuntut kita di akhirat. Hati-hati, hati-hati. Nah, harta yang barokah itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Ada sebuah cerita dua tokoh sufi ya. Satu namanya Malik bin Dinar, yang satunya lagi namanya Ma'ruf Al-Qurhi. Nah, Malik bin Dinar ini dia terkenal. Saya yakin insyaallah sebagian besar dari kawan-kawan ya di sini juga pernah mendengar lah nama Malik bin Dinar itu kan. Sementara Ma'ruf Al-Qurhi ini beliau khumul. Beliau itu mastur, tidak terlalu terkenal, hanya sekelompok orang doang yang tahu Ma'ruf Al-Qurhi ini. Malik bin Dinar mempunyai majelis yang besar terkenal. Sementara Ma'ruf Al-Qurhi ini hanya sekelas kiai kampung lah istilahnya. Tapi sama-sama alim, sama-sama soleh, sama-sama tokoh sufi. Tiba-tiba dua orang ini meninggal dalam waktu yang bersamaan. Ya bedanya 2-3 hari gitulah. Setelah mereka berdua meninggal, ada tokoh dari Mesir yang mimpi melihat beliau berdua ini ya berlari-lari berlomba menuju ke surga. Berlari. Kata yang mimpi, melihat Malik bin Dinar Ma'ruf Al-Qurhi berlari, berlomba untuk ke surga. Maka kata yang mimpi, yang duluan sampai Malik bin Dinar. Ma'ruf Al-Qurhi belakangan. Kenapa? Karena dia di dunia lebih terkenal. Malik bin Dinar ini di dunia lebih terkenal, lebih dikenal gitu. Sementara Ma'ruf Al-Qurhi tidak semua orang tahu. Tapi tahu apa yang terjadi hadirin? Ternyata dugaan sang pemimpi salah. Yang duluan masuk surga adalah Ma'ruf Al-Qurhi, bahkan Malik bin Dinar tertinggal jauh di belakang. Akhirnya ditanya, "Wahai Malik, kenapa engkau tertinggal jauh? Padahal kami di dunia lebih mengenal engkau daripada Ma'ruf Al-Qurhi. Kok bisa kamu tertinggal jauh di belakang?" Apa jawaban Malik bin Dinar? "Ya, di dunia aku memang lebih dikenal daripada dia, lebih masyhur lah istilahnya kan. Tapi ketahuilah, kenapa aku bisa tertinggal jauh daripada Ma'ruf Al-Qurhi? Karena aku tidaklah meninggalkan dunia ini kecuali hanya meninggalkan 2 helai pakaian. Sementara Ma'ruf, beliau tidak meninggalkan dunia ini kecuali hanya meninggalkan 1 helai pakaian." Coba perhatikan. Hanya beda 1 baju, telat masuk surga. Beda 1 baju, telat masuk surga. Kita ini berapa baju nih? Saya ini koko, kaos dalam, songko. Ini udah berapa ini? Bukan telat lagi ini ya. Bukan telat lagi, ini ketinggalan ini. Kita setiap tahun beli baju baru. Nah itu. Ya, tapi harta yang mana? Kalau harta yang menyelamatkan kita di akhirat, insya Allah aman. Ya, walaupun telat-telat masih aman itu. Padahal mereka berdua nggak mungkin dong bajunya dipakai buat maksiat, nggak mungkin. Tapi masih telat masuk surga. Apalagi harta yang digunakan untuk melawan perintah Allah, harta atau pakaian yang digunakan nggak sholat. Ya bukan ketinggalan lagi, ditinggal bener-beneran. Nah, ini dari kisah ini kita mengambil ibroh bahwasanya tidak semua harta itu menyelamatkan kita di akhirat. Enggak. Harta yang halal pun masih bisa membuat kita tertinggal masuk surga. Nah, makanya hanya orang yang bertakwa saja mendapatkan harta yang penuh berkah. Harta yang akan menyelamatkannya di akhirat. Itu yang hanya Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini baru 3 ini. Ini baru di dunia, subhanallah. Ya, jadi apa manfaat daripada orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan? Sudah 3 kita dapatkan. 1, ini apabila dia betul-betul berpuasanya, betul-betul totalitas ya di bulan Ramadan ya. 1, dia akan mudah memahami hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Dia tidak akan pernah kenyang daripada membaca Quran. Dia akan selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Dia akan selalu haus untuk membaca Quran. Itu yang pertama, keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua daripada orang yang bertakwa adalah apa? Dia akan selalu mendapatkan kemudahan dari setiap kesulitan yang dihadapi. Lalu yang ketiga adalah apa? Rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Rezekinya akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut. Alladzi li ghairik
la yahsin ilaik. Waladzi qusim lak hasinul ladek. Yang bukan milikmu, nggak bakalan sampai kepadamu. Tapi sesuatu yang sudah ditulis untukmu, hasinul ladek, maka pasti akan sampai kepada kamu. Jadi nggak usah takut, nggak usah kita risau dengan rezeki orang lain. Enggak, semua orang sudah ada porsinya masing-masing. Cuman yang kita pikirkan, yang harus kita disekon adalah apa? Harta kita ini harta yang berkah, benda. Itu aja dah. Nah, maka ya berupayalah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi golongan orang yang selamat di akhirat nanti. Nah, ini baru 3. Lah, ini hanya didapatkan bagi orang yang betul-betul dan Ramadan. Bagaimana cara kita mengetahui orang yang betul-betul totalitas atau betul-betul diterima ibadah puasanya di bulan Ramadan kemarin? Nah, pertama adalah orang tersebut terlihat sungguh-sungguh atau tidak ibadahnya di Ramadan. Ada orang dia berpuasanya malas-malasan. Nah, ini nggak dapat. Kita tinggal introspeksi diri aja deh. Kita tinggal ngelihat diri kita sendiri aja. Ini kita ini masuk golongan yang semangat atau malas-malasan. Ada orang puasa, sahur, tidur, bangun nggak bangun, mau buka. Yang nggak dapat. Walaupun dia full, nggak diwisuda dia, nggak jadi orang bertakwa. Karena Allah nggak hanya sekedar Allah itu tidak hanya melihat sejauh mana kamu nggak makan, nggak minum, nggak. Tapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana totalitas ibadahmu ketika engkau merasakan haus dan lapar. Itu yang Allah lihat itu. Maka ya nggak ada kita dengar cerita orang soleh puasa tidur. Nah, juga daripada kita di Arab sana ya, kalau kita ini masih tropis, kadang masih hujan juga gitu kan, panasnya nggak seberapa. Tapi nggak ada kita dengar cerita mereka tuh tiduran, malasan, nggak beribadah. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap membaca Quran. Mereka tetap menambahkan amal-amal kebaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang betul-betul menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ada orang dia berpuasa, dia ngaji, tapi tetap juga maksiat yang nggak dapat. Ya. Malah saya ada mendengarkan pertanyaan, ya, mendapatkan pertanyaan, ada orang yang berzina di bulan Ramadan karena setan udah nggak ada kan, dibelenggu. Ini nggak dapat seperti ini, Pak. Walaupun dia baca Quran, walaupun dia puasanya sempurna, artinya nggak ada yang bolong, tapi dia tetap zina atau melakukan lain, gitu kan. Apa sih yang puas? Oke. Yang kedua, ya, silaturahmi. Akhirnya di bulan Syawal ini ya kita sambung lagi tali silaturahmi. Nah, lagi tali silaturahmi. Orang-orang sudah tidak pernah menegur kita itu. Kita mau lagi tali silaturahmi. Kenapa? Karena orang yang memutus tali silaturahmi, mereka nggak akan diwisuda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak akan mendapatkan kemuliaan yang baru saya sebutkan. Nggak bakalan dapat. Sehingga hidupnya akan penuh dengan masalah terus. Dia akan terjebak di lingkaran masalah yang tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena dia nggak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita itu keluar dari lingkaran ujian kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab karena saya itu lebih senang tanya jawab. Insyaallah.
Ya, silakan, silakan. Wah, ada Habib Syekh ini. Masya Allah. Yang benar ya Habib Syekh. Mana MC-nya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Majelis TV 9. Masya Allah. Majelis TV 9. Ini saya juga barusan live di TikTok ya, sebagai tambahan ya. Mana MC-nya? Nggak ada dah. Kita akhiri. Cukup? Afwan, Habib izin ambil alih karena moderatornya terkendala jaringan. Oh iya, iya, iya. Silakan. Baik, teman-teman semuanya, kita memasuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, boleh raise hand ya. Ya, langsung aja, langsung aja. Ya, silakan, silakan. Insyaallah tabarakallah sehat selalu ya Habibana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih TV 9. Ini TV 9 Jawa Timur nih ya. Kepada Kak Salsabila, boleh Kak? Baik, karena Kak Salsabila tidak ada, kita alihkan ke yang lain. Kak Arin Antika, masih ada di tempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, silakan. bagaimana cara kita mengatur turun naiknya iman kita? Sekian, terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara kita mengatur turun naiknya iman kita? Iman itu pasti naik turun. Pasti naik turun. Kayak kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara yang mempengaruhi iman adalah ketaatan dan juga maksiat kita. Beda sama aliran Murji'ah. Kalau Murji'ah, keimanan yang kekufuran itu enggak amal itu enggak mempengaruhi iman, enggak. Kita maksiat tidak mengurangi iman, kita taat juga tidak menambah iman. Itu Murji'ah. Itu salah. Tapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa. Makanya kadang kita berada di majelis taklim, ya kita merasa tenang, hati kita sejuk, iman kita seperti kokoh gitu kan. Tapi pernah juga di saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya di tempat yang sunyi atau lagi apa gitu, lagi dalam masalah, kita lagi bimbang, rapuh, lagi males gitu kan. Dalam kesendirian kita males, panggilan sholat malas, malam-malam mau sholat malas, subuh susah bangun ya kan. Anak santri kalau di pondok, jangankan subuh, tahajud rajin. Jam 3 udah bangun di pondok. Tapi kalau di rumah kemarin liburan, wah, masya Allah, jam 6 udah paling awal itu bangun subuh itu. Bahkan ada yang tidak sholat subuh. Nah ternyata tempat juga memberikan pengaruh kepada keimanan seseorang. Maka ya solusinya bagaimana, gitu kan? Maka kita harus memperbanyak circle atau tempat-tempat yang justru menjaga keimanan kita. Satu, memperbanyak teman yang baik. Karena teman yang baik akan selalu mengajak kepada kebaikan. Teman yang baik akan selalu mengingatkan kita ketika kita lalai. Kedua, selalu memperbanyak untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan kebaikan. Seperti majelis taklim,
Kalau kita nggak bisa hadir, sudah Allah fasilitasi sekarang. Ada kajian Zoom, ada kajian Google Meet, ada radio, ada YouTube, dan lain sebagainya. Ya bisa semuanya, tinggal kitanya mau atau tidaknya. Yang ketiga tentu la yazalu lisanaka ratban an dzikrillah. Ini sabda Nabi SAW. Hendaknya lidah kita itu selalu basah mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ikat keimanan kita itu dengan selalu berzikir kepada Allah. Ya, tentu kita kesulitan ya untuk selalu berzikir nonstop 24 jam itu kesulitan. Maka ada ulama-ulama yang sudah merumuskan, ya sudah, ya, ada namanya majelis ratib hadir, ya, atau kita baca sendiri ratib haddad, ratib atos, atau ratib alidrus, atau membaca wirdul latif. Jadi ada jam-jam khusus, ya, yang mana jam itu kita khususkan. Kita jangan sampai kita melakukan aktivitas lain kecuali hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di jam tersebut. Nah, itu sudah cukup insya Allah. Ya, insya Allah dengan kita rutin berzikir kepada Allah, membaca ratib-ratib kita, maka Allah akan menjaga keimanan kita. Lalu memperbanyak teman dan juga perkumpulan yang baik, teman yang baik, perkumpulan yang baik, ada sholawat. Nah, ini di TikTok saya ini Masya Allah ada Habib Syekh masuk ya. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab, Masya Allah Habib Syekh ya kan. Terima kasih udah masuk. Nah, itu kan dia ada majelis sholawat, hadir sholawatan, atau siapa kayak di Jawa kan banyak. Hadir sholawatan atau di kampung kita, tapi sholawatan yang benar ya. Karena sekarang juga ada casingnya sholawat justru dangdutan ya kan. Nah, itu bukan menambah iman, justru rusak iman kita. Itu 3 kiat itu paling afdal itu majelis taklim ya. Paling afdal tentunya majelis taklim, majelis ilmu kita hadir gitu. Majelis ilmu yang tentunya mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kiat-kiat kita untuk menjaga keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Afwan. Ya, silakan yang lain. Saya bacakan yang chat aja nih ya langsung ya. Mana ini? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam dari Putri Nabila ini. Afwan izin bertanya bagaimana caranya menjaga diri dari maksiat dan perilaku buruk di zaman yang sekarang ini. Kurang lebih sama dengan jawaban yang tadi. Anda perbanyak circle atau perkumpulan yang baik, jauhi perkumpulan dan juga teman yang tidak baik. Bukan kita sombong, bukan kita memutus tali silaturahmi, tidak. Tapi demi menjaga diri kita. Ya, kadang kita itu kalau temannya buruk, tapi kita tidak, akhirnya kita yang ikut-ikutan, kita yang terkontaminasi. Kecuali kalau kita mampu, kita bisa menjaga diri kita, bahkan tujuan kita ingin mengajak atau mendakwah teman kita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa diri kita nggak mampu, lebih baik jangan, sudah. Yang penting kita berteman, kita assalamualaikum, waalaikumsalam, nanya kabar, sehat, udah cukup. Diajak ngumpul, diajak majelis, diajak ngopi, entar dulu deh, gitu kan. Menjaga diri dari mereka itu, dan juga tidak hanya menjaga diri dari perkumpulan, tapi menjaga diri dari aplikasi-aplikasi. Karena kita udah berusaha menjaga diri dari teman, ternyata malah di HP kita banyak aplikasi yang justru membuat kita jatuh ke lubang maksiat. Ya sama aja ini. Jadi kita harus jaga diri juga. Sekarang udah ada TikTok, ya kan? Nah, sehingga kita harus pandai-pandai untuk menjaga diri kita agar kita tidak terjatuh dari lubang maksiat atau buruknya zaman sekarang ini. Itu untuk Putri Nabilah ya. Berikutnya dari Yasmin Al-Husna Salsabila. Saya baca sendiri aja yang dicir ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan laki baik untuk kenalin kita dengan laki yang mau main saja sama kita? Soalnya ada laki yang dekat ngajak ta'aruf, tapi hati saya kurang yakin Ustaz. Pertama itu harus ada 2 metode yang harus kamu jalani. Pertama musyawarah, kedua istikharah. Mana dima manistasyar, makhaba manistasyar, wa mana dima manistakhar. Tidaklah akan rugi orang dan tidaklah akan menyesal orang yang musyawarah. Jadi dua-dua ini harus Anda jalani. Pertama Anda musyawarah, libatkan temannya. Libatkan keluarga Anda, libatkan orang yang paham dalam bab ini. Cari biografi dia, bagus apa tidak. Nah, musyawarah dulu. Musyawarah itu bukan sama dia, bukan. Musyawarahnya dengan teman dia. Atau Anda utus orang yang mana orang ini disuruh untuk menyelidiki biografi orang yang tertarik sama Anda itu. Nah, itu bisa. Ini metode yang dipakai oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Baru setelah Anda musyawarah, Anda tinggal istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentu kegalauan di dalam hati kita, kebimbangan dalam hati kita itu tidak bisa kita hilangkan kecuali dengan kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi dua-dua ada ini harus dijalani. Terus nanti bisa juga nanti dengan kita lihat dari laki-laki tersebut ya kan, mana yang serius sama kita, dilihat dia tuh serius gak menikahi kita gitu kan. Nah, kalau misalkan biasanya orang serius itu dikasih 3 bulan dia siap ya, enggak apa-apa gitu. Nanti dia serius sama kita. Tapi kalau misalkan mau main-main dulu setahun 2 tahun, nah ini kan berarti masih main-main gitu kan. Lalu bisa kelihatan gitu dari cara dia datang ke rumah ya kan, minta sama orang tua kita, keseriusan dia sama kita. Nanti ketika dia datang sama kita, waktu untuk memberikan jawaban. Nah, itu Anda harus dua itu, musyawarah dan juga istikharah. Musyawarah libatkan paman dan bibi Anda, libatkan teman-teman terdekat Anda, musyawarah, enggak masalah ya kan. Lalu Anda istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya ini banyak sekali nih ya. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Habib, yang pertama saya minta doa untuk guru besar kami Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Esok genap 40 hari beliau rahimahullah ta'ala berar. Semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajat almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far Assegaf dan dikumpulkan bersama datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan pertanyaan saya, Habib, dengan segala banyak dosa yang kami pasti melakukannya bulan Ramadan tanpa disadari dan tidak sadari, amalan apa ya Habib agar setidaknya doa kita dengar oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa kita? Ya tentunya kita harus memperbanyak istighfar dan sholawat ya. Di akhir zaman ini zikir yang paling afdol, yang paling bermanfaat maksudnya itu adalah istighfar, karena begitu banyaknya dosa kita, dan juga sholawat kepada Nabi SAW. Karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adimi sholat al Nabi Muhammadi. Kullu amalin bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammadi. Selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholat itu pasti diterima, gak mungkin ditolak. Kita kalau tahlil la ilaha illallah bisa jadi tolak. Kenapa? Pamer. Kita kalau bertakbir Allahu Akbar atau bertasbih subhanallah bisa jadi diterima, bisa jadi tolak. Kenapa? Mungkin ujub, ada rasa bangga. Tapi kalau salat pasti diterima, ya. Kullu amalin bainal qabuli wa raddiha. Setiap amal itu antara diterima atau ditolak. Illa salat ala Nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti diterima. Dua amalan ini Anda lazimkan, ya. Istighfar, salawat. Nabi yang maksum saja tidak kurang daripada 70 kali istighfar. Nabi loh yang maksum, apalagi kita ini yang banyak dosa ini ya. Kadang ini kita nggak sadar diri, udah banyak dosa tapi istighfar nggak mau. Udah banyak dosa tapi istighfar nggak mau. Masya Allah ya. Sementara Nabi SAW atau orang-orang soleh mereka itu Masya Allah, tapi menjauhi maksiat, ya kan? Tidak melawan perintah Allah, tapi masih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara gampangnya itu dua itu ya. Nah, saya ini bukan ustadz spesialis amalan, enggak, amalan saya cuma itu doang. Saya cuma baca ratib, doa fajar, widul latif, udah, sholawat, istighfar. Saya enggak pernah mengamalkan hizib, saya enggak pernah mengamalkan amalan-amalan yang masya Allah gitu kan. Kenapa enggak kuat gitu. Nah, jadi kalau minta amalan-amalan yang aneh, bukan ke saya. Ini juga banyak yang tanya di TikTok nih tentang mimpi. Saya bukan spesialis mimpi. Mohon maaf, saya nggak bisa jawab mimpi ketemu ini, mimpi ketemu itu ya. Saya bukan ustadz paham mimpi ya, tapi mudah-mudahan pertanda baik mimpi ketemu ulama itu. Berikutnya dari 23 puitis. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam hadis mengatakan tidak boleh sholat dalam keadaan panas atau panas ruangan, tapi dalam hadis satunya harus sholat tepat waktu. Apa maksudnya Ustadz? Nah di sini harus ada yang namanya ilmu al-jam'u ya, al-jam'u baina riwayatain, yaitu menggabungkan dua riwayat. Maksudnya bagaimana? Tepat waktu di sini bukan berarti tepat pas awal waktu, bukan. Ya, tepat waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk kita lakukan. Seperti zuhur. Sholat zuhur itu makruh, justru dikerjakan pas azan itu makruh. Karena dia sangat panas saat itu. Jadi sunnah diakhirkan 15 menit atau 30 menit setelahnya. Itu sunnah. Kenapa? Jadi menunggu waktu buruk. Sekiranya tidak terlalu panas. Ya. Apakah kita masih dianggap sebagai sholat tepat waktu? Dianggap sebagai sholat tepat waktu. Karena dia dihitung sebagai sepertiga pertama waktu. Jadi begini, sholat itu dibagi menjadi 3 waktu.
sholat zuhur 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 contoh. Maka sepertiga pertama itu masuk dalam kategori awal waktu. Nah, berarti dari jam 12 sampai jam 1 sampai jam 2 masuk ke dalam paruh waktu kedua. Baru nanti dari jam 3 masuk ke sepertiga terakhir. Nah, jadi sepertiga terakhir itu, waktu terakhir itu bukan 5 menit lagi mau asar, enggak. Jadi sisa sepertiga terakhir itu udah masuk waktu akhir sholat gitu. Nah, jadi kalau misalkan zuhur jam 12, kita sholat setengah 1 siang, itu masih dapat. Kita dianggap sebagai sholat tepat waktu, dan kita mendapatkan kesunahan sholat di awal waktu. Karena masih dianggap sebagai sholat di awal waktu, dan dianggap tepat waktu. Karena ada juga beberapa karyawan tuh yang ngotot. Dia istirahat jam 12 siang. Ditinggalkannya pekerjaannya. Yang ngamuk bosnya. Kenapa kamu tinggalkan pekerjaanmu? Sudah azan, sholat awal waktu, sunnah. Tinggalkan pekerjaan. Akhirnya bosnya marah. Nggak disiplin waktunya. Saya bukan mengajarkan dunia, enggak. Ya. Nggak ngajarkan dunia. Tapi kan kita semua butuh kerja juga. Dan ada disiplin waktu. Ya nggak apa-apa nanti. Bosnya di perusahaan saya istirahatnya jam 12 siang. 12 siang. Begitu istirahat langsung sholat. Loh, nggak dianggap awal waktu. Karena masih sepertiga pertama gitu loh. Kenapa harus memaksakan diri untuk mengamalkan hadis yang mana pemahamannya nggak seperti itu? Terlalu diterlik. Nah, itu ada. Ilmunya ada di pesantren. Menggabungkan dua riwayat. Jadi yang dimasukkan di sini adalah, jadi sholat diakhirkan di saat tidak terlalu panas. Itu maksudnya apa? Jangan terlalu misalkan jam 12 yang pas, jam 12 yang enggak. Karena itu waktu panas. Diakhirkan. Diakhirkannya pun juga enggak terlalu berlebihan juga. Bukan waktu sampai 1-2 jam. Enggak, 10 menit, 15 menit. Pas lah di Indonesia itu kebanyakan azan zuhur, ikomatnya 15 menit kemudian, 20 menit kemudian. Itu sudah diatur sama ulama itu. Sunnah seperti itu. Dan itu sudah dianggap. Jadi dua-duanya dapat. Sholat di awal waktu dapat. Mengakhirkan sholat sampai tidak terlalu panas atau dalam keadaan tidak terlalu panas juga dapat. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir dari Nur Hikmah Julia Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif? Karena saat ingin berbagi di tempat umum seperti memberi sedekah, itu selalu terbesit di hati bahwasanya saya memberi sedekah hanya ingin dilihat orang. Padahal jauh dari itu, niat saya memang ikhlas karena kasihan melihat orang. Ini menjadi beban pikiran saya Ustadz, dan bimbang untuk sedekah di tempat umum lagi. Justru meninggalkan amal karena takut ria. Ini kan ria namanya. Ria itu takut mohon maaf, ria itu biar dipuji orang, biar dibilang orang Masya Allah, itu ria. Jadi tarkul amal ria, meninggalkan amal karena kita takut bilang ria, itu udah ria sebenarnya. Anda udah masuk jebakan Batman. Itulah gunanya kita belajar itu. Ada orang sholat ya, dia nggak mau sholat di shop depan. Kenapa? Takut ria. Kenapa kamu nggak mau sholat di masjid? Takut tidak orang nanti ria. Kenapa nggak mau sholat di shop depan? Takut dianggap ria. Itu udah ria. Jadi beramal karena manusia syirik, tidak beramal karena takut dipuji manusia ria. Nah, jadi solusinya bagaimana? Anda jalani saja udah. Itu jebakan setan itu. Setan itu pintar. Dia akan membuat kita nggak mau beramal, apalagi sedekah. Dibuatnya dulu, ya. Kita enggak, saya tetap sedekah. Makanya dibuatnya kita tuh was-was untuk melakukan ibadah kita tersebut. Kita akan digodanya untuk malas sholat. Digodanya kita biar nggak sholat. Tapi begitu kita berhasil melawan godaan setan, kita sholat. Maka kita akan dibuat oleh setan was-was di dalam ibadah sholat kita. Sah apa enggak ya? Udah wudu apa belum ya? Fatihah saya bagaimana ya? Dibuat yang nggak khusyuk dan lain-lain. Jadi jebakan setan tuh banyak. Ini termasuk jebakan setan. Jadi solusinya bagaimana? Anda lawan. Ya, sambil beristighfar. Lawannya dengan istighfar. Sedekah aja, sedekah. Masalah ini dipuji orang, nggak dipuji orang, itu belakangan. Itu setan tuh goda. Udah, nggak usah sedekah. Daripada kamu sedekah niatnya pamer, nggak dapat pahala, kesian. Mending duitnya buat beli cilok, ya kan? Akhirnya nggak jadi sedekah. Ya lebih rugi lagi, ya kan? Lebih rugi lagi. Jadi nggak apa-apa Anda sedekah niatnya pamer, daripada Anda nggak sedekah sama sekali.
sambil nanti memperbaiki niat. Jadi bisa nanti misalkan sedekah, dalam sedekah itu ada godaan ingin pamer, dipuji orang. Tapi sambil beramal kita lawan, sambil kita memperbaiki. Bisa seperti itu. Sambil kita luruskan niat. Enggak. Saya enggak mau niatnya untuk pamer. Saya enggak mau niatnya untuk dipuji. Saya enggak mau niatnya untuk dilihat oleh orang lain. Itu bisa. Dilawan. Sampai godaan itu hilang dengan sendirinya. Jadi caranya seperti itu. Banyak orang yang kadang was-was tidak. Ini namanya was-was ya. Orang kadang was-was dalam ibadahnya seperti was-was dalam urusan najis. Ya, Islam itu hanya menghukumi zahir. Dia misalkan buang air kecil ya kan. Nah, kalau dia nggak kelihatan airnya itu terciprat di pahanya atau di betisnya, maka anggota tubuhnya suci. Tapi kadang ada was-was ya, jangan kecipratan kena paha saya najis, jangan kena ini, jangan. Islam tidak menghukum. Nah, maka caranya bagaimana? Ditawar. Enggak. Saya tidak melihat ada percikan air najis saya yang kena ke paha saya, atau kena ke sarung saya, atau kena ke celana saya. Maka dilawan, sambil lawan, insya Allah dengan sendirinya akan hilang was-was tersebut. Nah, ini namanya was-was. Kalau Anda terlalu turuti ya godaan seperti ini, maka nanti lama-lama akan kalau kata orang Pontianak itu merambat. Nah, nanti awalnya di sodako, nanti akhirnya ke sholat, ke najis, ke Quran, ke pakaian. Akhirnya semua ibadah akan Anda was-waskan. Kenapa? Karena dari awal Anda tidak mau melawannya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah. Sampai cukup insyaallah ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Banyak yang angkat tangan MC-nya, atau cukup? Kita cukupkan? Mungkin kita cukupkan Habib karena waktu sudah larut. Oh iya, cukup ya insyaallah ya. Baik, ini saja kajian kita pada malam hari ini untuk Google Meet ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga kita tetap menjadi orang yang istiqomah beribadahnya di luar bulan Ramadan. Ya Allah jadikan kita orang yang senang dengan majelis ta'lim ilmu. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijadikan orang yang selalu istiqomah melakukan ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Majelis Bait Muhammadi. Terima kasih. Karena izin live dulu ya. Insya Allah ketemu lagi dengan waktu insya Allah. Syukran. Terima kasih. Majelisnya seru sekali. Pertanyaannya bagus-bagus. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.